Gue tadi belum tanya, umur berapa sih dia? 26 tahun. 26 tahun, oke. Kelahiran 89. Kelahiran 89, 26 tahun. Tuan sih, Kak. Ketahuan dong. Iya. Oh ya, 89. Aku 88. Aku sekarang 27 jalan 32. Oke, berarti panjang umur. Biar nyusul Mas Dedi cepat. Oh iya. Kita punya yang lebih muda lagi sekarang. Lebih muda lagi, umurnya baru 23 tahun, ganteng, aktor, hafiz Al-Quran dari mulai kecil. Dari mulai kecil? Dari kecil. Dari kecil. Siapa namanya? Namanya ada Hamas Syahid. Langsung, Hamas Syahid. Halo, ya silakan. Hamas Syahid ini baru umur 23 tahun. Iya, 23. Seorang hafiz Al-Quran ya? Ya, menghafal Al-Quran. Jadi dari kecil, dari semenjak dari kandungan itu sama mamanya udah sering, sama Umi ya, sama Uminya udah sering didengerin apa? Murotal gitu ya. Murotalnya Syekh Sudes gitu. Tuh Mas Dedi. Saya suka loh, saya suka sama Cika loh sekarang tuh. Kenapa sih? Sejak kemarin saya telat tuh ya. Iya. Bagus loh. Saya mau nanya, aduh nggak bisa. Bagus loh. Pertanyaan saya diambil semua. Bagus. Bagus. Enggak, ini beneran. Gue suka beneran. Bener ya? Bener. Lanjutin aja. Gaji nambah nggak? Nambah. Bener ya? Cuman saya mau tahu bukan itu gitu. Ya apa? Kalau namanya Hamas Syahid itu, Iya. pernah pusing nggak? Maksudnya begini, kalau di jalan ada orang manggil mas gitu, lu nengok nggak kadang-kadang? Iya, kadang-kadang nengok. Tuh kan? Oh ya, emang panggilan kecilnya Mas? Hamas ya, panggilan kecilnya Mamas. Gitu. Mamas. Mamas. Oh, Mamas Papas. Oh, Mama Papa. Mamas, oke. Jadi dia tuh lulus, pas 6 SD hafal 3 juz. Ya. SMP hafal 5 juz. SMA hafal 10, sekarang SMA hafal 10 juz. SMA hafal 10 juz, sekarang umur 23 tahun, lupa semuanya. Terus ngapain kita undang artinya kalau begitu? Bercanda. Kalau sekarang? Sekarang hafal? Sekarang lagi membangun hafalan, tapi yang benar-benar hafal 5 juz. Tuh, keren banget. Apa itu Itu Cika banyak artinya? Banyak loh di Tuh, iya banyak. Apa nih, itu artinya apa itu? Artinya, ini sedang mau menghafal lagi yang Menghafal baru. apa itu? Hafal apa Al-Quran Yang apa tadi? yang akan baru lagi untuk dihafal. Mas Dedi kan saya udah bagus Pak, jangan disini lagi dong Pak. Loh saya nggak ngerti, wajar, Mas, saya nanya kamu. Oh nggak ngerti. Nggak ngerti. Mas Dedi nggak ngerti. Coba dijelaskan. Jadi sekarang lagi Menghafal Al-Quran. Prosesnya Prosesnya sedang membangun yang 10 juz itu. 10 juz kan soalnya kan dulu 10 juz, sekarang tinggal 5 juz. Sisanya lupa-lupa gitu, Mas Dedi. Oh, berarti sekarang bener-bener Lagi ngelotokin genjot, gitu. Oke, coba 1 juz. Banyak, Mas. Satu juz tuh banyak. Sedikit aja hafalkan ayat Al-Quran. Loh kan, Banyak itu juz. kita nggak tahu dia hafal apa tidak dong kalau tidak. Maksudnya habis. Kan harus tahu hafal apa tidaknya itu gimana, pembuktiannya gimana. Kalau nggak direkam dikirim saya juga nggak apa-apa. Supaya ada pembuktian gitu loh. Iya kan kalau Ya udah nggak. pembuktian tapi gak usah terlalu banyak. Soalnya itu emang agak lumayan susah sih. Cie. Oh, pernah belajar juga? Pernah. Apal surat Anas. Yuk. Ya udah, silakan. Dicoba lagi. Gak apa-apa ya, Mas? Boleh, harus dong. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم نون والقلم وما يسطرون ما أنت بنعمة ربك بمجنون وإن لك لأجرا غير ممنون وإنك لعلى خلق عظيم صدق الله العظيم. Astagfirullahaladzim, subhanallah. Adem banget ya dengernya, apa ada yang kepanasan?
luar biasa. Udah ganteng, hafal Quran. Pasti waktu kecilnya kalau misalkan orang muslim gitu ya Mas Dedi, kalau misalkan anaknya pengen ganteng, uminya suka bacain surat Yusuf. Kalau misalkan anaknya pengen cantik, dibacain surat apa? Maryam. Nah kalau anaknya cowok tapi cantik gitu apa bacanya? Dua-duanya, Yusuf sama Maryam. Kalau Mas Dedi kan waktu kecil dibacainnya surat tilang. Selin sih. Jahat banget ya. Surat Jadinya gini, Hamas ini punya misi untuk bisa berdakwah lewat film ya. Iya, Film betul. udah berapa? Film 2 sekarang. Film 2. Dan di situ juga sambil berdakwah juga apa gimana? Iya, sebenarnya kan intinya mengajak ke arah yang kebaikan, Mbak. Cuman kalau dalam istilah Islamnya Mas Dedi berdakwah namanya. berdakwah. Nah ini gini, dalam memilih film apakah harus ada yang unsur islaminya, unsur dakwahnya atau tidak sebenarnya? Atau kebetulan aja kamu dapetnya film-film seperti itu? Kalau film sebenarnya apapun ya genrenya. Cuman ada batasan-batasan kayak prinsip-prinsip saya yang itu tidak bisa dilanggar. Contohnya nih, adegan-adegan no touch. Itu saya udah Adegan apa? mutlak, no touching. No Tidak touching. ada sentuhan yang bukan muhrim ya. Oke, Itu mutlak, nggak bisa diganggu-gugat. oke. Gitu. Selebihnya itu mau jadi orang gila, orang idiot, atau penjahat dan segala macem, Boleh? boleh. Oke, jadi orang... Pokoknya Jadi selama pokoknya kalau sentuhan... sentuhan ke atas ya, bukan sentuhan doang. Oh, Ntar sentuhan enggak, tapi pelukan iya Oh sama iya, aja. iya, pokoknya sentuhan ke atas tidak, no Iya, touchy, no no touchy. touchy. Oke, cowok cewek ya? Cowok. Cowok, Cewek, oh cowok, cewek. cowok, aduh bilang cowok, ayo, aduh bilang cowok. Tadi bilang cowok. Oh, jadi, nah itu gimana? Apa nggak menyusahkan? Enggak, justru itu tantangan ya. Hah? Justru itu tantangan. Jadi kayak misalnya di film yang terbaru ini, film Ketika Mas Gaga Pergi, itu kan saya memerankan seorang kakak sama adik yang deket banget. Heeh. Tapi dalam film itu tidak ada adegan sentuhan sama sekali nggak ada. Tapi kasih sayang bisa kelihatan. Itu yang Oh, keren. itu Jadi sulit tantangan. malah ya? Iya. Oh, iya, Kalau iya. misalkan warnanya harus sama seorang ibu gimana? Nggak juga? Sama. Oh, Kecuali ibu orang tua sendiri. gitu. Oh gitu. Kecuali ibu sendiri. Oke, oke. Emang dekat sama ibunya? Katanya dekat sekali sama ibu. Iya, dekat. Sama Belajar Umi. acting juga dari ibu ya? Belajar acting sama dari Umi juga. Oh ya, sedekat apa sih sama Umi? Ya, sedikit banget mas. Kayak perangko lah. Deket banget. Kayak perangko. Kenapa kok ketika ngomongin Umi merasa Ya, Umi yang paling berjasa dalam hidup saya. karena? Dari kecil mendidik saya, ngajarin saya Al-Quran, sampai saya bisa jadi hafiz. Saya bisa jadi seorang aktor yang punya idealis sampai sekarang. Itu juga berkat Umi saya. Dan buat saya, dengan menjadi seorang hafiz Al-Quran 30 juz, itu satu-satunya hadiah terindah buat Umi saya nanti. Buat Umi. Oke, ayah ada Mas? Ayah ada. Ayah ada. Nah, itu kedekatan sama Umi berarti memang Umi yang mengajarkan dari kecil. Iya. Mengajarkan dari kecil. Ada yang belum kesampaian selain itu buat Umi? Ya, pinginnya bisa membahagiakan Umi terus. Dan menjadi hafiz yang paling penting. Gitu. Oke. Luar biasa ya. Terus katanya Umi juga punya usaha. Iya. Terus Hamas yang bantu juga. Usaha apa? Usahanya ada garmen, baju Garmen. muslim, sama makanan. Sama makanan. Kamu jualin? Ya, Tadi kan Hamas bilang mengatakan bisa jadi aktor juga gara-gara Umi. Kok bisa? jadi dari kecil Umi udah ngajarin acting. Umi soalnya basicnya teater. Basicnya teater. Basicnya teater. Oke. Berarti casting dianterin? Iya. Oh ya? Iya. Yang pengalaman paling unik deh sama Umi pada saat itu? Apa ya? Pokoknya selama Umi nganterin itu, Umi tidak pernah mengeluh kemanapun, sejauh apapun tempatnya. Itu nggak pernah ngeluh, saya malah yang ngeluh mas. Dan keluhan saya selalu saya sampaikan ke Umi, tapi Umi selalu sabar. Nganterin kemanapun jauhnya, mau kayak gimana pun medannya.
Itu semuanya Deket berkesan. banget fotonya. Umi ikut nggak? Nganterin nggak sekarang? Umi enggak. Ada di mana rumah? Lagi ada nobar. Nobar hitam Nobar putih. apa? Nobar film yang kedua. Oh, lomba film yang kedua. Oke, tapi kan ini pasti masuk YouTube dan sebagainya ya. Iya. Coba saya mau dengar kamu ngomong buat Umi sekarang. Ke mana? Ya, Me. Buat Umi dimanapun Umi berada, Mama cuma mau bilang, Mama sayang banget sama Umi. Cinta banget. Umi nggak akan pernah tergantikan dalam hidup Mamas. Makasih ya, Mi. Udah jadi seseorang yang paling berarti dalam hidup Mamas. Mudah-mudahan didengar ya, nanti ya bisa diputar lagi. Bicara tentang religi nih, bicara tentang religi. Saya dengar katanya Husain juga pernah main film religi. Iya. Itu pasti jadi yang jahat ya. Langsung Kenapa harus jahat gitu? Itu pasti yang didoain panas kan. itu pengalaman yang apa ya, mungkin salah satu challenge paling berat buat aku, Bang atau masih Oh, manggilnya apa Mas? aja lah kita seumuran. Mas Dedi ya. Iya, iya. Jadi aku tuh kan aslinya anaknya kan gini, mungkin kalau Mamas kan lebih yang sopan, Iya. santun. Aku kan lebih yang selengean gitu kan, anaknya kan rock and roll orang bilang gitu. Memang aku dari SMP berkecimpung di dunia musik metal kayak gitu-gitu. Tiba-tiba dapat tantangan untuk berperan jadi seorang anak pondok pesantren. Di film ada surga di rumahmu, dan kebetulan waktu itu Husain jadi peran utamanya, Jadi peran utama. jadi Ramadan. Oke. Mengadegankan tentang cerita masa kecilnya Ustadz Ahmad Al-Habsyi, dari kecil sampai akhirnya dia besar, dan banyak scene-scene yang nggak pernah aku alamin sebelumnya. Jadi bener-bener Nggak kebayang visual bakal thinking main semua. gitu tuh nggak kebayang. udah Boro-boro pasti ya. kebayang Mas, bener-bener ya jauh dari kehidupan sehari-hari kan gitu. Jadi tiba-tiba harus berperan, pendalaman segala macam. Dari situ juga jadi makin dekat sama Ustadz Ahmad juga gitu. Nah, tapi pertanyaannya, kalau misalnya pada saat lu memainkan peran seperti itu dan berhasil kan ya, berhasil gitu, merubah nggak sih? Maksudnya merubah, memberikan sesuatu yang baik nggak buat lu? Itu sebenarnya awalnya malah nggak kepikir sampai sana ya, bener-bener acting niatnya gitu. Tapi percaya nggak percaya, kalau dibilang merubah sih mungkin nggak sampai merubah, cuma itu menambah koridor lagi, satu lagi yang bikin aku jadi makin banyak takut karena ngelihat banyak dialog yang nggak terfikir sebelumnya, dan itu ternyata bukan cuma dialog, bukan cuma untuk adegan, ternyata kalimat-kalimat itu ternyata adalah dari hadis misalnya gitu. Dan Contohnya ternyata ada nggak yang lu ingat? kayak tentang orang tua, Ya. tadi soal ilmu. Kebetulan ini tentang si Ramadan ini adalah tentang ibu, tentang Umi juga gitu. Waktu itu yang jadi Umi diperankan oleh Mbak Elma Teana. Jadi benar-benar apa-apa semua adalah tentang Umi. Bahkan si Ramadan ini sampai pulang dari Jakarta balik ke Palembang karena mimpi tentang Uminya gitu. Akhirnya dia balik lagi, dia pupuskan semua cita-citanya jadi artis. Gitu. Waktu itu apa judulnya, Kak? Ada surga di rumahmu. Ada surga di rumahmu, jadi siapa? Jadi Ramadan. Jadi Mas Ramadan. Aditya Guma yang waktu itu film. Mas Dedi waktu itu ditawarin film Muslim dan Muslimah, jadi dannya. Jadi, Terus ditolak. Iya kan? Dan Jadi dan. Cika, Ya. dia kan Timur Tengahan katanya nih. Ya. Kita tantangin dia nyanyi lagu Timur Tengah. Wah, kalau itu mah jagonya. Coba nyanyi, Kak. Kayak yang aku ajarin. lagu Timur Tengah ya. Kayak suara nyamuk. Coba ya kalau Sen. Satu ref Satu aja. ref, satu ref. Intronya deh, jangan refnya boleh nggak dari Komarisi? Oh, boleh. Nyata Jangan ya Tobi Quraisy
maaf, tunggu sebelum tepuk tangan itu artinya apa? Loh, saya terpesona, nggak bagus banget soalnya, tapi saya mau tahu artinya apa gitu kan, biar saya tahu. Boleh terus terang nggak? Boleh. Dia tahu. Gimana sih? Serius? Itulah dampak. Berarti saya dibohongin. Nggak, ini beneran. Nggak tahu. Itu dampak kalau ngefans sama orang tapi nggak perlu tahu artinya. Oh iya. Nyanyiin doang. Iya, bener. Sama kayak Cika nyanyi lagu Inggris berarti ya. Jadi aku nyanyi doang atau artinya ya? Iya kan, Dia gitu, sih tapi sering kayak keren. gitu. Keren. Oke. Nah, setelah ini kita akan ada kabar kabur seperti biasa, Ya. cuman ada yang beda dari kabar kabur kali ini. Beda banget, Oh, beda banget, Pokoknya beda. Beda. Beda banget. Seperti apa bedanya kita lihat slide satu ini. Jadi jangan mana-mana, tetap di hitam.